Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, banyak rezeki. Kita mulai untuk praktikum multimedia. Ya. Praktikum multimedia ini nanti akan kita bahas, yaitu tentang mengelola image. Mengelola image yaitu tentang efek dari image. Kemudian yang kedua, opening dan closing video. Yang ketiga, efek transisi pada image. Yang keempat, pengaturan setting audio. Nanti kalau cukup nanti kita bahas tentang rendering ya. Karena dari tugas yang kemarin ukurannya sangat besar-besar ya. Jadi nanti ini saya sampaikan gimana renderingnya. Oke, kita kasih nama, buka Corel ya seperti biasa ya, buka Premiere ya seperti biasa. Saya kasih nama efek image. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Kalau mungkin belum tahu, mungkin bisa lihat video saya versi sebelumnya untuk membuat project baru. Oke, sama kemudian presetnya DCV Pro HD, ukurannya 720px. Oke. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan filenya yang ada di sini, ya dengan cara double klik bisa, ya. Kemudian atau kalau sudah disiapkan, ini kebetulan filenya sudah saya siapkan, saya tinggal Ctrl A, kemudian di drag ke Adobe Premiere-nya, ya karena filenya hanya 12, saya nggak gunakan bin. Ya. Oke, ini tampilannya. Jadi saya sediakan foto, ya foto sama video. Kalau video yang pertama opening video ya. Jadi nanti video itu baiknya ada susunannya, ada opening dan closing video. Jadi video itu nggak ujuk-ujuk langsung tampil kontennya, tapi minimal ada openingnya. Nanti juga ada closingnya. Ya. Sebelumnya sudah saya bahas tentang Bartun. Kemudian ini openingnya. Saya pakai universal countdown, jadi angkanya nanti mundur secara berkurang. Ya, ini tampilannya. Ya. Ini bisa dijumpai di banyak sekali ya di YouTube ya. Silahkan saudara tinggal download. Kemudian kalau sudah nggak perlu saya edit, saya langsung klik tombol insert. Nah, dia nanti posisi ada di sini. Ya, sehingga ketika kita jalankan, ya, dia sudah tampil. Kebetulan ukurannya sama ya, ukurannya 720. Ya. Oke. Kemudian berikutnya saya akan masukkan foto. Ya, kalau masukkan foto bisa seperti ini, di double klik, kemudian ini di posisi paling akhir, diklik insert gini ya. Ini satu-satu. Tapi kalau banyak bagaimana? Kalau banyak, saya hapus dulu. Kalau fotonya dalam jumlah banyak, ya kita tinggal langsung aja kita drag MAJT, kemudian sampai ini saya ada 9 foto, ya. Kemudian saya tinggal di blok ya, diklik paling atas sendiri, kemudian paling bawah tekan tombol shift, kemudian diklik pakai tombol shift. Saya tinggal drag ke kanan. Nah ini otomatis kita sudah berhasil untuk memasukkan 9 foto secara bersamaan ya. Nah ini hasil fotonya. Ini durasinya, ini nanti akan kita atur. Ya, ini masih belum ya, kita akan atur. Berikutnya saya tambahkan untuk yang closing. Saya tambahkan yang closing, ini videonya. Nah, ini tampilannya. Itu nanti tampilan closingnya. Jadi semacam ucapan thanks for watching atau terima kasih atau apapun. Ini sebagai penutupnya. Nanti mungkin kalau sudah saya ajarkan animasi, nanti akan ditambahkan animasi. Ini saya drag ke sini. Nah, jadi sudah siap semuanya.
Kemudian saya tambahkan audio, ya, audio. Saya pakai audionya Electromania Skyhack. Saya drag ke sini. Nah, ini karena terlalu panjang, saya potong aja audionya. Nah, terlalu panjang, saya potong. Nah, sampai sini. Oke. Ya. Kemudian saya coba saya jalankan ya. Saya jalankan. Oke. Dari sini ya, nanti akan saya jalankan. Ini ya, itu untuk intronya atau pembukanya. Jadi ini mulai masuk. Oke, ini belum ada animasinya. Oke, sekarang kita akan bikin animasinya. Ini kita musiknya kita matikan dulu, nanti kita bahas ya. Yang pertama kita masuk di MAJT, tinggal double klik di MAJT, ya, double klik, kita pilih efek kontrol, kita pilih MAJT efek kontrol. Kalau efek kontrol nggak ada di mana? Kita carinya di klik window, dicentang, dipastikan efek kontrol tercentang. Ini kan hilang, nggak ada efek kontrolnya. Window, oh sebentar, saya di sini window, nggak ada kan efek kontrolnya. Atau di sini kita close ya. Nah, untuk menambahkan window kita klik efek kontrol. Nah, dia akan tampil di sini. Ini adalah efek kontrol dari, nah ini kalau nggak kita perlukan kita hapus saja. Ya, ini. Kita klik motion. Nah, motion ini bentuknya seperti ini. Ya, ini nanti Masjid Agung. Ini kalau saya perkecil dulu. Saya perkecil atau saya geser ya. Saya geser. Nah, dari sini. Nah, Masjid Agung ini saya geser ke posisinya ada di paling kiri ya. Ada di paling kiri. Playhead-nya ini ya, jangan lupa ya. Perhatikan ini. Saya di paling kiri. Kemudian saya akan tambahkan motion, saya klik tombol. Nah, ini nanti ada position, ada scale, ada rotation. Nanti ketiga ini yang akan kita bahas. Ya. Ketiga ini yang akan kita bahas. Yang pertama saya mau pakai position. Jadi ini nanti akan saya pindah dari atas ke bawah. Caranya, perhatikan ya, ini ada namanya toggle animation. Ya. Pastikan playhead-nya berada di sini. Kemudian posisinya, saya klik toggle animation. Nah, ini berarti sudah aktif. Kemudian playhead-nya ini saya geser ke paling akhir. Nah, paling akhir. Paling akhir sini ya. Nah, kalau sudah di paling akhir, kemudian kita drag ya, kita drag di sini ya. Kita drag dari atas ke bawah. Nah, ini ada nanti ada gambar tampilan seperti ini. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, kita coba kita apply. Dari sini ya, kita apply. Nah, ini gambarnya bergerak. Nah, ini efek dari position. Nah, oke, yang kedua belum. Kemudian yang kedua, gereja belenduk. Tinggal double klik di sini, pilih efek kontrol, ya. Kemudian pilih motion, kita klik, ada tanda panahnya, kita perbesar dulu. Nah, ini kalau tadi dari atas ke bawah, ini saya kepingin dari posisinya dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, nanti seperti ini. Oke. Kemudian ini pastikan playhead-nya berada di paling kiri atas. Kita pilih position, centang, toggle-nya, kemudian kita geser ke akhir sendiri. Ya, ke paling akhir sendiri. Nah, nanti kita geser di sini. Nah, ini kotaknya, apa lingkarannya kita geser. Nah, nanti dia posisinya seperti ini. Nah, oke. Nah, sehingga ketika kita jalankan di sini ya, jalankan. Nah, ini Masjid Agungnya. Nah, itu gereja belenduknya. Nah, itu adalah, jadi seolah-olah kita kayak menyuting ya. Jadi dia bisa berpindah sesuai dengan keinginan kita. Oke, berikutnya pagoda.
pagoda. Oke, kita double klik. Efek kontrol. Ini karena belum muat ya, kita pakainya klik motion, kemudian ini ada tanda panahnya, kita perbesar dulu. Nah, kita perbesar dulu. Ya. Nah, pagoda ini akan saya buat zoom dari kecil menjadi besar ya, dari sekian menjadi besar. Oke, ya, ini pagodanya. Kita pastikan dulu posisinya dari sini. Kemudian kita pilih yang tadi position, kita bisa pilih scale. Scale kita klik di toggle animation-nya, kita klik scale-nya, kemudian kita geser di posisi paling akhir, kemudian zoom-nya, scale-nya, ini saya pindah, ini dari 148, saya pindah menjadi misalkan 160% ya. Nah, dia nanti akan membesar. Oke, coba kita lihat. Nah, dia menzoom ke besar. Nah, kalau terlalu lama, cara menggantinya gimana Pak? Cara menghapusnya? Ya sama, ini saudara tinggal klik, ya ini diulangi dari sini. Cara menghapusnya, efek yang kita buat, ini tanda stripnya, ini tinggal klik lagi. Nanti ada pernyataan, this action will delete existing keyframe. Do you want to continue? Oke, berarti sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Nah, ini dari awal, kita tambahkan lagi. Dari sini, kalau tadi 160, kita coba menjadi 180 sampai akhir sini. Sampai akhir, ini kita klik menjadi 180. Nah, besar ya. Oke, kita coba, kita jalankan dari sini. Nah, dia ngezoom ya. Ngezoom menjadi 180%. Ya. Oke, kemudian kita candi ini ya. Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur sama, kita double klik Candi Borobudurnya, efek kontrol. Nah, ini akan saya balik. Kalau tadi dari kecil ke zoom besar, ini saya balik nanti dari besar dia menuju ke zoom kecil. Ya, saya pakainya scale dari 100 saya ubah menjadi ini ya. Coba saya perkecil pakai manual gini. Nah, menjadi 80. Ya, ini nanti kita coba. Ini yang nah itu geser, kemudian ini ngezoom. Ya, ngezoom. Kemudian yang dia mengecil ya. Dia mengecil. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tambahkan yang ketiga. Candi Prambanan ya, Candi Prambanan. Oke, Candi Prambanan. Kita double klik di Candi Prambanannya, efek kontrol sama ya, klik motion. Nah, ini nanti posisinya akan saya buat rotate ya. Oke, ini akan saya buat rotate. Rotate itu berarti berputar. Ya. Kita klik rotation, geser sampai sini. Ya. Kemudian saya ganti misalkan berapa derajat. Nah, oke, nggak usah banyak ya. Berapa tadi? 5 mungkin. Nah, 5. Nanti jadinya dia posisinya berputar. Oke, kita coba. Nah, ya. Nah, itu Candi Prambanannya, efeknya dia berputar. Ya. Oke, kemudian Kota Semarang. Kita pakai dua efek bisa nggak? Bisa, kita coba ya. Kota Semarang, kita double klik. Kemudian kita pakai efek kontrol. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini nanti akan saya pakai dua, jadi position sama scale ya. Saya geser di paling ini. Positionnya saya klik dulu. Kemudian scale-nya saya klik juga. Ya. Oke, kemudian saya geser ke sebelah kanan. Oke, posisinya akan saya pindahkan.
Ini kan sudah ya. Posisinya akan saya scale-nya dulu ya. Scale-nya akan saya perbesar menjadi 150 seperti ini. Kemudian posisinya akan saya geser. Nah, nanti dia diperbesar, kemudian nanti juga dia digeser. Sehingga kalau kita play, nah, ya kan, dia di zoom dulu, baru nanti dia digeser ke, nah itu. Oke, itu adalah caranya. Nah, kalau kita mau ngopi bisa nggak? Kita coffee effect bisa, ya. Kita coffee effect, misalnya ini Masjid Agung ya. Ini nanti di sini saya copy efeknya Masjid Agung. Sambokong juga sama, ini juga sama. Kita benahi dulu ya. Kita benahi, double klik di sini dulu. Efek control, motion. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, ini kira-kira sekian ya. Oke, ini juga sama. Efek control. Double klik dulu ya. Efek control, motion. Oke, yang terakhir pecinan juga sama. Double klik dulu, efek control, motion. Ya. Saya akan kopikan saja dari efeknya Masjid Agung. Efek control, ini tadi pakai position ya. Saya kopikan di sini berarti ya. Dia posisinya di sini. Kita coba ya. Ctrl C. Kemudian mana lagi? Ini ya, nomor 7 nih ya. Ctrl V. Oh, enggak mau ya. Oke. Ctrl copy. Ctrl paste. Mau ya. Cuma ini scale-nya nggak pas ya. Jadi syaratnya itu harus ukuran image-nya sama ya. Oke, kalau enggak ya kita tambahkan lagi. Jadi misalkan ini posisinya di sini, posisi geser paling akhir, kemudian kita geser aja. Nah, ini yang ini juga sama. Oke, ini zoomnya saya buat ya, saya ganti di sini, saya pakai scale kita klik di akhir ini, nanti scale-nya saya akan ubah menjadi 190 misalnya. Oh, saya kurangi aja jadi 140 misalnya. Oh, jangan 190, besar aja ya, seperti ini. Oke, sehingga kalau kita ya, tinggal yang terakhir ini, double klik, efek control, saya tambahkan efek scale saja biar cepat ya. Scale, kemudian di akhir saya ubah menjadi 150. Nah, seperti ini. Oke, coba kita jalankan ya. Sebelumnya mungkin kita ini dulu apa ya, sekuen render entire work area ya. Kita biar nggak lambat ya, Nah, kemudian nanti yang akan kita bahas sambil nunggu rendering itu, kalau saudara perhatikan suaranya kan pertama langsung ngebeat. Jadi kenapa saya pilih Electromania, karena suara awalnya itu langsung ngebeat. Jadi nanti saya kepingin suaranya itu landai itu dari kecil ke besar. Begitu pula selesainya juga sama. Nanti dari besar kecil menurun. Ya, itu nanti yang didengar lebih enak. Ya, nanti akan kita bahas gimana caranya melandaikan dari efek suara. Nah, jadi kita mulai. Ya. Nah, ini langsung ngebeat ya. Suaranya mulai jadi pelan-pelan.
Caranya bagaimana? Caranya ini saya masuk ke sini. Saya pakai apa ya? Shift. Nah, seperti ini ya. Saya tampilkan seperti ini biar lebih kelihatan. Ini saya klik audionya. Ada tanda segitiga ini ya. Saya klik audionya. Nanti di bawah akan tampil garis kuning, hijau sama garis kuning. Nah, caranya kita tinggal klik show keyframe. Kita akan atur keyframe-nya. Kita masuk ke sini dulu ya. Nah, ini di sini nanti. Jadi biar nggak langsungan ya. Dari sini. Nah, saya masuk keyframe. Kemudian saya pilih show track keyframe ini ya. Jadi show track keyframe. Nah, kalau sudah, di sini ada tanda add remove keyframe. Ini misalkan dari sini. Ya, kemudian saya tambahkan add remove keyframe. Klik. Ya, kemudian saya geser ke sini, yang awal sini. Ya, yang awal sini. Nah, ini juga sama, saya kasih show. Nah, kemudian caranya gimana? Kita tinggal turunkan. Oke, saya geser ke sini ya. Ini keyframe-nya ini kita tinggal turunkan. Nah, ini suaranya dari sini. Ya, dia posisi paling bawah. Cuma yang openingnya juga kita atur ya. Yang openingnya juga akan kita atur. Nah, saya perlebar biar kelihatan. Yang openingnya juga sama. Yang openingnya nanti juga sama. Di sini saya tambahkan show. Ya. Kemudian ini juga saya tambahkan. Nah, sehingga ini yang ini saya geser ke naik. Nah, naik ke sini. Ini di awal saya tambahkan. Nah, kemudian ini saya turunkan. Oke. Nah, ini untuk suaranya. Kemudian di akhir juga sama. Di akhir di sini saya tambahkan. Kemudian sebelum berakhir di sini ya kira-kira ya. Sini saya tambahkan lagi. Nah, baru di akhir nanti saya geser ke bawah. Nah, sehingga suaranya nanti landai. Oke, ya. Saya kembalikan lagi. Nah, shift. Nah, oke, kita coba hasilnya dari pertama. Ya, nggak terlalu keras ya. Ini. Oke, agak turun dia. Nah, pelan ya. Dia landai ini. Nah, landai. Nah, jadi pelan-pelan juga keras. Itu adalah hasilnya. Menurun. Nah, selesai. Ini yang saya maksud untuk landai. Ya, oke itu. Ini bisa kita simpan dulu. Kita simpan tadi projectnya. Nah, sekarang tambahan satu lagi cara rendering. Karena di tugas itu ngumpulkan ke drive saya ukurannya besar-besar ya. Hampir 1 GB juga ada. Saya buat untuk kita rendering supaya ukurannya bisa menjadi kecil. Caranya, saudara tinggal klik menu file. Kemudian pilih export. Kemudian pilih media. Ya. Ini video ini durasinya nanti 1 menit 22 detik. Ya, ini nanti sampai akhir. Ya. Kemudian ya ini yang paling penting. Formatnya jangan AVI. Kalau format AVI mungkin kualitasnya oke, tetapi ukurannya juga lebih ngeri ya, besar. Formatnya saya ganti, umumnya itu kita pakai H264. Ini yang umum digunakan. Ya, H264.
Kemudian kita pilih presetnya. Nah, ini presetnya. Kita pilih, ada tanda panah ini. Pakai yang ringan-ringan saja ya. Pakai yang ringan-ringan saja. Tidak saya sarankan untuk yang besar-besar, karena ini untuk latihan. Jangan yang HD, kemarin juga ada yang HD 720, jangan. Kita pakai yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan itu apa? Untuk YouTube aja. Nah, saya cari yang YouTube. YouTube ukurannya 720. Ya, ini 720 udah besar ya, kali 29, kali yang paling besar ini ya. Nah, pilih yang ini aja. Kemudian, setelah format preset, kemudian yang berikutnya adalah output name. Ini output name-nya. Namanya apa? Namanya. Nah, ini tinggal diklik. Misalkan nanti namanya adalah latihan, misalkan ya, latihan 4. Ya, nanti MP4. Save, ya, yang lainnya default aja. Biarkan aja ya, ukuran-ukuran default. Nanti kalau saudara sudah mahir, nanti mungkin bisa setting satu persatu. Ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik tombol export. Nah, nanti dia akan proses encoding sekuen ini. Proses dari angka 0 sampai angka 100. Nah, ini juga tergantung dari amal perbuatan. Bukan ya, tergantung dari kecepatan prosesornya, prosesor, memori, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi speknya juga semakin cepat. Ya, jadi ya tadi bercanda ya, biar nggak terlalu serius. Nah, ini seperti ini, yang penting saudara memahami apa yang saya sampaikan. Jadi praktikum hari ini, penjelasan multimedia, kita bahas pertama yaitu tentang efek image. Jadi gambar itu ternyata bisa dikasih efek. Efek berputar, efek berpindah, ya, efek zoom itu bisa. Kemudian saya tambahkan tentang opening dan closing video. Jadi sebuah video yang baik itu harus ada opening dan closingnya, ada pembukanya, nggak ujuk-ujuk ya. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Nah, kemudian efek transisi sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin silakan ditambahkan, berpindah, bisa pakai efek-efek yang diperlukan ya. Ditambahkan, biasanya kalau foto memang idealnya dikasih efek ya. Tadi mungkin belum ya, tapi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kemudian yang keempat, kita bahas tentang pengaturan setting audio. Jadi kalau kita pilih backsound, ya namanya backsound ya, istilah kerennya, itu nggak ujuk-ujuk langsung tinggi suaranya, tapi kita buat dari landai-landai, pelan-pelan ke tinggi. Nah, nanti di tengah juga itu nanti berlaku ketika akan ada suaranya ya. Jadi ada backsound-nya tapi ada orang bicara. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh. Ya, kemudian selesainya juga dibuat turun ya. Itu juga audionya. Yang kelima yaitu tentang rendering. Ya, ini penting tentang proses dari renderingnya. Oke, sudah 100% ya, sudah 100%. Kalau kita lihat hasilnya di mana tadi? Oke, coba kita lihat hasilnya di sini. Mana tadi? Oke, latihan 4 ini ya. Nah, ini hasil dari videonya. Nah, ukurannya besar kan? Ini yang umum saya gunakan. Kalau 1080 juga terlalu besar ya. Nah, ini hasilnya. Suaranya mengecil. Oke, saya kira cukup ya untuk praktikum pada hari ini. Sering latihan ya, sering latihan untuk Adobe Premiere-nya.
tetap stay at home ya. Seperti biasa, nanti tugasnya saya minta saudara untuk membuat seperti ini, untuk mau apa, bahannya bebas ya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.